Baik, perkenalkan nama saya Framing dari kelas DS 4703 dengan NIM 10305230054. Untuk kali ini saya akan menyelesaikan penugasan dari mata kuliah manajemen proyek, yaitu untuk membuat infografis dan mempresentasikannya. Baik, seperti yang sudah saya screen pada sini, itu adalah hasil infografis yang sudah saya bikin, yaitu menguasai manajemen proyek TIK. Nah, untuk poin pertama itu, kita harus tahu sih apa itu manajemen proyek TIK. Nah, manajemen proyek TIK adalah penerapan pengetahuan keahlian ataupun alat maupun hingga teknik untuk menjaga, mengelola aktivitas proyek agar mencapai tujuan yang secara efektif dan efisien. Nah, ada 4 poin yang harus kita seimbangkan pada manajemen proyek TIK, yaitu adalah ruang lingkupnya, waktunya, kualitas, dan sumber ataupun biaya yang dikeluarkan. Kemudian adalah perbedaan kunci pada proyek dan operasional. Pada karakteristiknya ada terbagi menjadi 4, yaitu sifat, hasil, tujuan, dan contoh TIK-nya. Nah, untuk bagian proyek itu sifatnya itu bersifat sementara. Nah, untuk hasilnya itu adalah unik dan tujuan itu mencapai tujuan spesifik dan cepat selesai. Nah, contoh TIK-nya itu membuat aplikasi mobile m-banking. Nah, untuk operasionalnya itu berkelanjutan atau terus-menerus, dan hasilnya itu bersifat repetitif, dan tujuannya itu menjaga bisnis tetap berjalan. Nah, untuk operasional yang terakhir, pada pada contoh TIK adalah mengelola server database harian. Yang ketiga adalah jenis struktur proyeknya. Nah, jenis struktur proyeknya adalah 3, yaitu fungsional, project oriented, dan hingga pun matriksnya. Untuk bagian fungsional, tim tetap di departemennya mewenang manajemen proyek. Tim tetap di departemennya dan mewenang manajemen proyek sangat rendah. Nah, untuk project oriented itu tim dikumpulkan di bawah manajemen proyek dan mewenang manajemen proyek sangat tinggi. Nah, untuk bagian matriksnya itu adalah campuran, yaitu tim melapor kepada manajemen fungsional dan manajemen proyek bisa bersifat lemah atau seimbang ataupun hingga kuat. Nah, untuk tahapan proses manajemen proyek itu ada 5 tahapan, yaitu inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan, dan hingga penutupan. Nah, untuk inisiasi kita seperti mendefinisikan orientasi dan proyek, dan bagian kedua itu membuat rencana rinci, yang ketiga adalah menjalankan pekerjaan, 4 itu melacak atau memonitoring kemajuan dan koreksi, dan yang bagian kelima adalah menyelesaikan dan melakukan serah terima kepada uh, vendor. Nah, untuk mencapai proyek yang menjadi manajemen proyek yang bagus, kita harus mengenal sih apa itu cara pembelajarannya, alat-alat yang harus dipakai, dan semua informasi yang bisa digunakan oleh para manajemen proyek. Yang untuk sertifikasi, kita ada sertifikasi PMP, CMPM, PRINCE2, Agile and Scrum, ITIL, dan ITIL. Dan untuk bagian toolsnya itu seperti pelacakan kolaborasi, seperti Jira, Trello, Asana, ataupun hingga Monday.com. Dan untuk bagian perencanaan seperti Gantt chart, Microsoft Project, ataupun Smartsheet. Untuk dokumentasi atau wiki kita bisa menggunakan Notion, dan komunikasi tim kita bisa menggunakan Microsoft Teams. Nah, untuk sumber informasi bisa digunakan, bisa kita menggunakan pmi.org ataupun Atlassian Agile Coach, ataupun hingga projectmanagement.com. Nah, untuk bagian terakhir adalah blog tools-nya ada seperti Trello ataupun Asana. Sekian dari presentasi dari saya mengenai evaluasi CLO 1 untuk mata kuliah manajemen proyek. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dan terima kasih.